Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qatur Nurada Nazifa, NPM 1921030527. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkan rangkuman saya di bab 3, yaitu mata kuliah Hukum Perikatan Kontrak Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu Harlina Kurniati, SHI MEI. Berikut rangkuman yang akan saya sampaikan. Bab 3 yaitu konsep perikatan dalam Islam. Nah, pengertian perikatan Islam. Pengertian hukum perikatan Islam dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Nah, pengertian perikatan Islam menurut Profesor Dr. Haji M. Tahir Azhari, SH, adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan Ar-Ra'yu, ijtihad, yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Para ahli hukum Islam atau jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdur Aruf mengemukakan terjadinya suatu perikatan al-aqdu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama al-ahdu atau perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu tersebut. Dan yang ketiga, apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan akdu oleh Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat pertama. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ahdu, tetapi akdu. Kemudian alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum. Ini ada beberapa alasan mengapa hukum perikatan Islam perlu diajarkan di Fakultas Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama itu alasan sosiologis. Nah, mayoritas penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Kemudian ada alasan yuridis. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan. Di samping hukum perikatan, adat dan hukum perikatan menurut KUH Perdata. Kemudian ada alasan praktis. Dengan telah banyak terdirinya hak bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya, serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dan bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktik perniagaan di tanah air dan dunia internasional. Kemudian ada syarat dan rukun perikatan Islam. Nah, dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidak suatu transaksi tersebut. Nah, sebagai contoh, itu adalah ruku dan sujud adalah rukun sholat yang merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Jika tidak ada ruku dan sujud dalam sholat, maka sholat itu batal, tidak sah. Nah, syarat sholat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian dari luar sholat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, sholat menjadi tidak sah. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-aqidain, mahlul akad, dan sigot al-akad. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Al-Zarqa menambah madu'ul akad atau tujuan akad. Terus ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan mukawimat akad atau unsur-unsur penegak akad. Nah, menurut TM Hasbi As-Siddiqi, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam rukun akad, yaitu yang pertama pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesempatan. Kemudian
Yang pertama yaitu ada subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad atau al-akidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu yang dalam hal ini tindakan akad atau perikatan dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Nah, kemudian para ahli usul fikih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 tahap subjek hukum atau stage of legal capacity. Yang pertama adalah marhala al-janin, embryonic stage. Yang kedua ada marhala al-sabah, childhood stage. Yang kemudian yang ketiga ada marhala al-tamyiz atau discernment stage. Yang keempat ada marhala al-bulugh atau stage of puberty. Kemudian yang kelima ada daur al-rushd atau stage of prudence. Kemudian badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Kemudian ada objek perikatan mahlul akad. Mahlul akad adalah suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Kemudian ada objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Objek akad harus jelas dan dikenali, dan juga objek dapat diserah terimakan. Tujuan perikatan atau modul akad adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam hadis. Kemudian ada ijab dan qabul atau sigat al-akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Kemudian ada unsur-unsur akad, yaitu ada pertalian ijab dan qabul dibenarkan oleh syara, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian di sini saya akan langsung menjelaskan tentang asas-asas hukum perikatan Islam. Asas berasal dari bahasa Arab, asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi yaitu dasar atau suatu yang menjadi tumpuhan berpikir atau berpendapat. Kemudian ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, yaitu asas ilahiyah, kemudian asas kebebasan atau al-huriyah, kemudian ada asas persamaan atau kesetaraan al-musawah, yang keempat ada asas keadilan atau al-adalah, yang kelima ada asas kerelaan al-ridho, yang keenam ada asas kejujuran dan kebenaran atau as-siddiq, kemudian ada asas tertulis atau al-khitbah. Kemudian dijelaskan juga ada hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya, kewajiban salah satu pihak adalah hak-hak yang lain. Yang pertama itu yang saya jelaskan adalah hak. Dalam kamus terdapat banyak pengertian yang dapat dirangkum bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas suatu atau untuk menuntut suatu arti lain. Kemudian ada jenis-jenis hak. Ulama fikih mengemukakan bahwa jenis-jenis hak dapat dibagi menjadi segi, dilihat dari segi pemilik hak, kemudian dari segi objek hak juga. Kemudian ada akibat hukum suatu hak. Yang pertama itu dari perlindungan hak, penggunaan hak, kemudian juga pelanggaran dalam penggunaan hak atau ta'asufi istimam haqqo. Kemudian saya langsung akan menjelaskan tentang kewajiban. Nah, pengertian kewajiban itu berasal dari kata wajib yang diberi imbuhan ke dan an dalam pengertian bahasa. Wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian materi terakhir yaitu penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan, yaitu ada perselisihan harga, perselisihan pertanggungjawab atas resiko. Kemudian apabila terjadi sesudah serah terima, apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual. Adanya hal khiyar. Kemudian ada jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam dapat prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 jalan, yaitu ada perdamaian, sulhu, jalan arbitrase, tahkim, dan melalui proses pengadilan al-qadha. Berakhirnya akad. Berakhirnya apabila telah tercapainya tujuan dalam akad jual beli. Misalnya akad dipandang telah berakhir apabila
barang telah dipindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kemudian ada fase terjadinya dengan sebab-sebab sebagai berikut. Di fase dibatalkan dengan sebab adanya khiyar, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal. Kemudian ada karena kewajiban yang ditimbulkan. Kemudian ada karena habis waktunya dan karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang, dan 7 karena kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.